Bukber, reuni atau ajang adu pencapaian. Biasanya tuh pada pamer-pamer mobil baru, ID card, ya kan, handphone baru, ya kan. Katanya ada yang punya iPhone baru. Ya, itu rezeki kali ya kan. Berapa bulan? 24. Kita datang menyombongkan diri karena iPhone kita baru. Kalau cuma hanya pengen pujian, validasi, butuh pengakuan, maaf, semua itu tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa juwal atas. Banyak di antara umat Nabi Muhammad, hamba Allah, yang ketika mereka berpuasa cuma hanya mendapatkan haus, mendapatkan lapar saja. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang-orang yang sombong, yang ria dalam menjalankan puasanya. Begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ajay dapat bertemu tentunya dengan teman-teman Sobat Senyum Ramadan. Waduh, tidak terasa sedikit lagi kita akan berakhir dengan Ramadan, Pak Ustadz. Jadi kayaknya kita harus sudah mendekati jadwal-jadwal bukber orang-orang juga nih. Banyak ya kan? ya. Kafe-kafe nih udah mulai penuh, ya kan. Mau bukber sama teman SMA, teman kuliah, dan banyak lagi. Kita akan berdiskusi dengan Ustadz yang sangat luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya untuk Ustadz Abe Gifran. Pak Ustadz, terima kasih untuk kesekian kalinya kita akan berdiskusi. Tema hari ini adalah bukber, reuni atau ajang adu pencapaian. Biasanya itu pada pamer-pamer mobil baru, ID card, ya kan, handphone baru, ya kan. Katanya ada yang punya iPhone baru. Ya, itu rezeki kali ya kan. Berapa bulan? 24. Pak Ustadz, gimana sih cara kita menanggapi itu undangan-undangan bukber tuh sometimes kan kayak jadi ajang silaturahmi, iya. Tapi ada juga yang menjadi ajang adu pencapaian gitu. Betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ila ju wal atas. Sobat Senyum Ramadan dimanapun berada, mudah-mudahan selalu ada dalam kebaikan dan semoga setiap harinya ada dalam perbaikan iman, takwa, serta moga-moga selalu ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saya selalu ditemani dengan orang yang paling ganteng sedunia. Amin. Saya ada pantun buat beliau. Siap. Jalan-jalan naik bajai. Cakep. Pulangnya bawa bekiak. Cakep. Kita doain Bang Ajay biar rezekinya banyak. Amin ya Allah. Aminnya kenceng, berarti nggak punya ini. Ini memang kita lagi ngincer yang banyak lah. Rumah kemarin kita lihat jujur di Harja Mukti harga 4M. Terus membeli yang berapa, Meh? 1,2 kali. Baik, Sobat Senyum Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa, yang ini selalu berhubungan dengan kehidupan kita di bulan Ramadan. Salah satu diantaranya adalah bukber dan pencapaian seseorang. Nih, bicara tentang masalah buka puasa bersama, reuni, kumpul bareng, ini adalah sesuatu hal yang baik. Bahkan agama kita amat sangat menjaga nilai-nilai kebaikan tersebut. Sehingganya ada dua manfaat dari silaturahmi itu. Yang pertama adalah orang yang menjaga silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan umur yang barokah. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang berlimpah. Jadi manfaat dari silaturahmi, manfaat bukber, ketemu dengan teman, ketemu dengan sahabat, ketemu dengan saudara dan keluarga, ternyata ini punya dua hikmah. Pertama panjang umur, kedua menambahkan rezeki buat kita semua. Namun banyak di antara orang yang akhirnya keluar dari nilai-nilai kebaikan ini. Mereka memaksakan, kadang-kadang mohon maaf, saking sudah merencanakan reuni
dan pengen menjadi maksimal serta bisa menjadi ajang untuk validasi setiap orang, bahkan ada yang memaksakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala amat tidak menyukai sesuatu yang pada akhirnya berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Contohnya seperti apa? Misalkan lagi ngadain reuni, ngadain bukber, karena nggak mau dianggap biasa-biasa aja atau ekonomi bawah, akhirnya dia sampai ada orang yang sewa mobil, ada pinjol, ada juga sewa iPhone, ada. Oh, ada ya? Ada. Ya Allah. Kayaknya iPhone yang warna orange tuh sewa deh. Sewa kayaknya. Benar hari ini doang. Iya, Besok dibalikin. Nah, kadang pada akhirnya kita memaksakan. Untuk apa? Untuk pencapaian ini dilihat orang bahwa kita ini kaya, kita ini mobilnya bagus, kita ini handphonenya bagus. Kalau pada akhirnya itu semua hanya menipu diri sendiri dan menipu orang lain, untuk apa? Betul. Karena belum tentu jadi baik. Ketika orang kadang nih kita baik saja belum tentu diterima baik. Apalagi segala sesuatu yang kita paksakan malah jadi akhirnya tidak baik. Dan itu akan mengundang omongan-omongan yang pada akhirnya pertemuan, reuni, bukber bukan untuk mendatangkan pahala, tapi akhirnya ajang ghibah. Membicarakan yang satu dan yang lain, karena si itu punya kelebihan akhirnya dicari kesalahannya. Kenapa si itu punya kelebihan? Orang punya kelebihan diomongin, apalagi yang nggak punya kelebihan makin diomongin. Betul. Nah, maka yuk kita cari nilai sisi baiknya. Boleh kita bukber, boleh kita reuni, boleh kita makan bersama di bulan Ramadan ini. Untuk yang pertama adalah menjaga silaturahmi, yang kedua membuka pintu rezeki yang baru buat kita, yang ketiga unjuk daripada ini adalah meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sepanjang niatnya itu, sepanjang tidak hanya menampilkan daripada pencapaian-pencapaian yang mohon maaf di hadapan Allah semua itu tidak ada nilainya. Kita datang menyombongkan diri karena mobil kita baru, kita datang menyombongkan diri karena tas kita baru, kita datang menyombongkan diri karena iPhone kita baru. Kalau cuma hanya pengen pujian, validasi, butuh pengakuan, maaf, semua itu tidak ada pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa juwal atas. Banyak di antara umat Nabi Muhammad, hamba Allah, yang ketika mereka berpuasa cuma hanya mendapatkan haus, mendapatkan lapar saja. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang-orang yang sombong, yang ria dalam menjalankan puasanya. Begitu, Bang. Jadi kalau misalnya kita jalan buka puasa tujuannya untuk memamerkan itu, rezeki kita dihitungnya berkah nggak, Tat? Kalau rezekinya insya Allah akan ada dalam keberkahan. Cuma pada akhirnya amal yang kita tampilkan belum tentu mendatangkan kebaikan dari Allah. Jadi untuk apa kalau kita cuma hanya mengejar validasi manusia tapi tidak mengejar ridhonya Allah? Nah, ini kan kita juga belajar di dalam Islam itu perbanyaklah silaturahmi. Betul. Iya kan. Nah, adabnya silaturahmi yang benar tuh gimana tuh? Baik, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Maka itu ternyata silaturahmi ini menjadi satu jalan untuk seseorang itu bisa masuk surga. Silaturahmi apa yang di dalamnya ada surga? Silaturahmi bagaimana yang di dalamnya ada kebaikan? Yang pertama, silaturahminya karena Allah. Bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Berarti silaturahminya tidak pernah menghilangkan kebaikan di dalam silaturahmi itu. Saat misalkan kita berbuka sama-sama nih, tapi mohon maaf jangan meninggalkan sholatnya. Ada kan orang berbuka, bukanya bersama, puasanya dijaga, terus dia menjaga sampai waktunya maghrib. Saat maghrib dia berbuka karena lagi reuni, akhirnya kredit, tempat musolanya jauh atau tempat musolanya full, gara-gara itu dia
meninggalkan sholatnya. Berarti silaturahminya tidak mendatangkan keberkahan. Maka datangkan keberkahan itu yang pertama tetap jaga sholat. Yang kedua, dalam reuni itu, dalam bukber itu, di dalamnya ada zikir, ada ceramah kebaikan, ada baca Quran, ada nasihat-nasihat yang tentunya bisa saling ingetin untuk bagaimana caranya menjalani setiap hari dalam ibadah itu penuh dengan kebaikan dan ibadah di hadapan Allah. Berarti harus ada nilai-nilai kebaikan. Nah, tapi kalau di dalamnya cuma mohon maaf, hanya berbuka, ketemu, gibah, ngomongin orang, adu pencapaian. Nah, akhirnya berujung ada kotor di hati kita, iri terhadap nikmat orang lain, cemburu dengan pencapaian orang lain, nggak suka dengan apa yang orang lain miliki. Pada akhirnya silaturahmi itu hanya merusak hati, dan ini tidak disukai oleh Allah. Masya Allah. Nah tuh makanya teman-teman sobat Senyum Ramadan, jadi kalau kita waktunya bukber itu bukan menjadi ajang kita untuk adu nasib. Iya kan? Iya. Jadi ya udah, karena menurut saya ya kan pencapaian setiap manusia itu beda-beda. Udah ada rezekinya, jangan dicemburuin. Malah kalau bisa kita melihat teman kita yang belum ada di titik sama kayak kita support. Betul. Kita bantu gitu. Nah, tapi pas kita datang nih Tat, kita udah puasa, udah segala macam. Pas kita silaturahmi itu ajang buka puasa gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang ria juga Tat. Nih buat yang ria-ria nih ya. Apakah pasti namanya dari A? Ajay. Apakah puasanya menjadi hangus? Atau justru pahalanya berkurang tuh gara-gara kita ria itu tuh? Nah iya, jadi kalau puasanya itu tidak batal, yang hilang itu adalah pahalanya. Jadi salah satu hal yang menghilangkan pahala itu, pertama berbohong, kedua ngomongin orang, ketiga adu domba, keempat sumpah palsu, dan yang kelima sombong. Nah, hal-hal ini akan menghilangkan pahala puasa. Kita capek-capek puasa dari pagi, ya nggak makan, nggak minum, di rumah nggak banyak bicara, nggak marah-marah. Pas mau bukber sombong. Percuma dong. Pada akhirnya dia cuma hanya dapat haus dan lapar. Kenapa? Berarti puasanya nggak dengan iman. Puasanya hanya pengen dapat pujian orang. Nah, disinilah pentingnya puasa dengan iman, sehingga dijelaskan kata Nabi, man soma ramadona imanan wahtisaban. Siapa orang yang berpuasanya dengan iman dan wahtisaban, dan secara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini berarti menjaga makan, menjaga minum, menjaga hawa nafsu, menjaga hal-hal yang menghilangkan pahalanya, itu disebut sungguh-sungguh. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka puasanya itu akan menjadikan jalan ampunan dosa-dosa dia yang telah lalu. Nah, sehingganya banyak di antara orang yang selamat ketika tidak makan dan minum, tapi banyak mereka yang tidak selamat karena lisan dan kesombongannya. Itu dia tuh, makanya jangan sombong, karena semua yang kita punya saat ini adalah titipan dari Allah. Itu cuma titipan yang membawa kita ke nantinya adalah amal ya Tat? Benar. Jadi semua yang ada, yang Allah berikan sama kita, yang kita miliki, ini cuma hanya fasilitas, aksesoris dalam hidup kita, bukan menjadi dasar kita bisa mendapat pencapaian di hadapan Allah. Untuk apa kita punya pencapaian di hadapan manusia tapi tidak memiliki pencapaian di hadapan Allah? Mana dulu yang kita dahulukan? Carilah pencapaian yang ada dalam sisi Allah. Agar apa? Ramadan ini menjadikan kita bukan cuma hanya orang yang menjaga lapar dan menjaga minum, tapi lebih kepada menjaga hawa nafsu kita, menjaga kesabaran kita, menjaga untuk tenang, dan menjaga untuk tidak pamer dalam kehidupan kita semua. Masya Allah. Jadi kita ini boleh, bahasanya apa ya? Boleh menyenangkan diri sendiri mungkin ya, betul, untuk membeli A, B, C, tapi tidak untuk diriakan, betul ya? Benar. Tapi gimana sih caranya? Jadi menurut saya sebagian banyak dipuji manusia itu kita happy. Benar. Iya, benar. dipuji manusia itu kita happy. Benar. Tapi gimana caranya kita bisa memindahkan pujian ini terhadap keridhoannya Allah? Baik, Masya Allah. Ini penting karena kita tidak akan pernah terlepas dari pujian orang. Kita pengen dipuji. Dan banyak orang juga yang memuji.
Kadang juga ada rasa kepengen dipuji orang, ya gak? Tapi bagaimana caranya pujian itu tidak menjadikan kita menjadi besar kepala. Tidak menjadikan pujian itu pun kita akhirnya tinggi hati. Tidak juga menjadikan pujian itu membuat kita congkak. Tapi bagaimana pujian itu kita kembalikan kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan saat orang lain memuji kita? Rendahkan hati kita, kita ucapkan Alhamdulillah, lalu kita barengi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita bilang Alhamdulillah bahwa kita bersyukur semua adalah titipan Allah. Dan ketika kita bilang innalillahi wa inna rajiun, kita yakin bahwa apa yang Allah beri akan kembali kepada Allah. Semua hanya milik Allah. Allah hanya percayakan kepada saya. Sampai mana Allah mempercayakan berarti itu bagian dari diri saya. Tapi kalau tidak ada izin Allah, semuanya tidak akan pernah saya sampai pada saat ini. Begitu insya Allah saat kita Alhamdulillah lalu kita kembalikan kepada Allah, kita akan menjadi orang yang ketika dititipi juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi Tat, sekali lagi nih sering banget nih justru kita setelah habis bukber, habis kita bersilaturahmi tentunya dengan teman-teman kita, dengan sanak saudara, pulangnya itu justru menjadi perbandingan Tat. Kita jadi gelisah nih. Dia udah kesampaian buat jadi misalnya sekolah S2. Saya masih S1 misalnya. Terus dia anaknya sekolah di sekolah swasta ternama. Anak saya sekolahnya di negeri. Kadang-kadang itu menjadi hal-hal yang kegelisahan kita gitu. Sampai pada akhirnya mungkin kita akan takut untuk bersilaturahmi lagi tuh Tat. Itu gimana tuh Tat untuk menanggulangi hal-hal seperti itu? Hal-hal kecil apa yang harus kita rubah? Baik, pandangan baik menurut Allah itu berbeda dengan pandangan baik menurut manusia. Sukses menurut Allah itu berbeda dengan sukses menurut manusia. Asa antakuna say'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kalian tidak sukai itu baik untukmu. Wa asa antuhibu say'an wa huwa sarul lakum. Dan boleh jadi yang kalian suka pun belum tentu baik untuk kalian. Jadi apa yang kita lihat belum tentu baik untuk kita. Dan boleh jadi apa yang kita tidak suka itu baik untuk orang lain dan untuk kita. Artinya bahwa ukuran kebaikan itu, ukuran kesuksesan itu, ukuran seseorang itu baik dan sukses tidak diukur dari materinya. Tidak pula diukur dari pencapaian hidupnya. Tidak juga diukur dari bagaimana kehidupannya. Tapi semua itu diukur dari nilai keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking adilnya Allah memandang setiap hambanya dengan sebutan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat dari hartanya, tidak dilihat dari pakaiannya, tidak dilihat dari iPhone-nya, tidak dilihat dari pekerjaannya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling baik iman dan takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sobat senyum Ramadan nih ya, jangan pernah pesimis atau jangan pernah insecure dengan pujian-pujian dari manusia gitu ya. Jangan pernah takut gitu, karena sebaik-baiknya kita lebih baik kalau kita menjalankan ibadah kita dengan baik betul. gitu. Jadi menurut manusia baik belum tentu menurut Allah baik. Benar. Jadi biarkan takdir itu yang membawa kita kepada keputusan-keputusan kita bagaimana kita nanti di masa depan. Jadi tetap boleh silaturahmi ya. Boleh, harus. Tapi kalau justru orangnya gara-gara dia insecure dia nggak mau silaturahmi gimana Tat? Apa lebih baik kita nggak usah datang aja gitu? Wah, kita harus terus menjadi orang baik bagi siapapun. Permasalahan orang itu nggak baik sama kita, dia toksik, dia akhirnya suka ngegibah dan lain-lain, biarkan saja. Biarkan saja. Kita doakan semoga orang tersebut diberikan hidayah. Amin. Jangan pernah memutuskan silaturahmi. Yakin bahwa setiap kita berbuat baik dengan niat baik, maka kebaikan itu pasti akan kembali kepada yang membuatnya. Jadi kita harus berbuat baik walaupun orang-orang jahat sama kita. Biarin, enggak masalah. Tapi kadang-kadang secara manusia ya, kayak nih orang udah jahat nih, oke, gue malas nih baik-baikin dia lagi. Kadang kita begitu kan. Iya, itu biasa. Biasa. Itu adalah rayuan setan untuk kita tidak menjadi orang baik gitu. Nggak apa-apa. Semakin orang dihujat, semakin tidak disukai, semakin dekat untuk mencapai derajat yang tinggi.
Tapi kalau kita bisa bilang, maksudnya orang murid ustadz mungkin atau misalnya kerabat, ada nggak contoh kasus yang nyata gitu, dia pernah dijahatin orang tapi dia masih berbuat baik gitu, ada nggak? Banyak. Apa salah satu contohnya? Contoh misalkan dia sudah berbuat baik, sudah nolong, sudah ngajakin buka puasa bareng, tetap aja di belakang mah orang tersebut nggak pernah ada suka-sukanya, ya nggak? Iya nggak, ngomongin, udah ngebayarin ya, udah repot. Jangan berhenti dan jangan pensiun jadi orang baik. Karena bukan dari orang itu kita harus berharap balasan kebaikan. Cukup hanya kepada Allah lah meminta balasan kebaikan. Karena setiap kebaikan pasti akan dibalas. Bukan dari orang itu, tapi dari Allah, dengan cara Allah dan dari manapun jalannya. Begitu. Oke, berarti intinya terus berbuat baik apapun yang akan terjadi ya. Iya. Walaupun susah, tapi itu harus tetap dicoba, ya kan. Tapi bagaimana caranya kita tetap percaya diri untuk menjaga hati agar tetap tenang nih, enggak dan kita tuh tidak terjebak gitu dalam perbandingan sosial gitu. Kadang-kadang kan ada yang membandingkan kita secara sosial, si ini udah ini udah ini, tapi cara dalam Islamnya seperti apa sih kalau kita pengen tetap tenang, santai, tidak dimasukkan ke dalam hati? Setiap orang itu kan punya kelebihan masing-masing. Kullu syai'in maziyah. Allah itu memberikan setiap orang itu dengan kelebihannya masing-masing. Dan dari setiap orang juga punya kekurangan masing-masing. Apa yang kita miliki belum tentu dimiliki orang lain. Apa yang orang lain miliki belum tentu juga kita miliki. Sehingga apa yang harus dihadirkan, syukur dalam diri kita. Kalau ada rasa syukur, betapapun itu sedikit, yakin yang sedikit itu akan membawa keberkahan. Untuk apa banyak tapi tidak ada rasa syukur, akhirnya apa? Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu bahaya tuh kadang-kadang kan, kalau kita nggak ngerasa cukup. Benar. Maka cara bagaimana menghadirkan untuk kita bisa tenang, kita tidak akhirnya hanya melihat orang lain dengan nikmatnya, bersyukurlah dengan apa yang Allah kasih sama kita. Boleh jadi itu yang menyelamatkan kita, bukan cuma hanya dunia, tapi juga menyelamatkan akhirat kita. Nah, tapi kalau kita habis bukber, anggaplah circle kita nih, wah, kita ada satu circle nih kan. Terus tiba-tiba maksud kita ya memang alhamdulillah apa yang dititipkan sama Allah ke kita lebih banyak dibandingkan dengan beberapa orang yang ada di luar sana. Niat kita nggak flexing, niat kita juga nggak pamer, tapi kita upload Instagram, ya kan. Kita udah pakai jam Rolex, ya kan. Kita nggak sengaja megang handphone, ya kan. Terus baju kita misalnya Fred Perry misalnya, ya kan. Tapi ternyata yang iri bukan ada di dalam circle kita, ternyata orang yang melihat postingan kita, gitu. Terus salahnya tuh ada di kita apa ada di mereka tuh, Tat? Iya. Lu Rolex ke gua sih. Kayak ke gua banget. Iri ya. Enggak sih iri enggak, tapi ya suatu saat kita bisa beli juga gitu kan. Siapin Bang. Apa yang enggak pernah kita pesan jangan dipikirin. Kita bebas mengeksplor diri kita. Yang penting innamal a'malu binniyat. Apa niat kita? HP kita, yang posting kita, ngapa yang puyeng elu? Urusannya apa? Bener, jadi bukan masalah di hati kita, di masalah hati orang yang lihat status kita. Jangan salahnya bukan di kita ya? Bukan masalah kita. Kita kan nggak ada niat ketika kita bikin status lalu buat orang lain jadi kurang enak tidur, ya nggak? Kita bikin status orang nafsu makannya hilang, ya nggak? Kan nggak kita suruh. Emang kita pesan begitu kan? Enggak. Secara niat kita baik, tujuan juga kita tidak pernah ingin anggap diri kita ria, insya Allah akan terjaga. Nah, balik lagi sama hati orang-orang yang menyaksikan tayangan kita, status kita gitu kan. Dia lagi kan begitu ya enggak? Dia lagi aja nih pemenangnya. Dia lagi. Nah, berarti bukan masalah di hati kita, masalah di hati orang tersebut. Begitu. Orang yang sukses dia yang puyeng, orang punya mobil dia masuk angin, ya enggak? Orang beli iPhone dia yang sakit gigi, urusannya apa? Enggak nyambung. Berarti banyaklah kita istighfar. Kalau nggak mau susah hati kita, nggak mau rusak, jangan lihat status orang. Kadang ada juga kita update nih, Tat. Misalnya yang tadi kita update kan sebenarnya kita udah nggak peduli, tiba-tiba dia komen sombong banget. Padahal kita kan nggak ada maksud. Gak ada. Iya kan. Jadi kalau kayak gitu biarin aja ya. Apa yang nggak kita pesen nggak perlu kita salahin. Biar aja. Slow aja bahasa anak sekarang ya. Sepanjang niat kita nggak ria,
kita juga nggak lagi nyinggung orang, kita juga nggak lagi merusak mood orang, lanjut aja. Lanjut aja Toh ya. yang penting kita tidak niat untuk menyinggung siapapun. Berarti pada dasarnya keirian hati itu bagaimana cara jiwa kita memproses pikiran kita yang ada di dalam kepala ini ya. Benar, kata Nabi, idza solhat kullu, wa idza fasadat kullu. Jadi kalau yang satu ini di hatinya bersih, insya Allah pikirannya juga bersih, amalnya juga bersih. Tapi kalau yang di satu ini kotor, maka pikirannya juga rusak, amalnya juga rusak. Berarti semua itu tergantung dari kebersihan hatinya. Oke. Nah, cara pandang kita mewakili kebersihan hati. Kalau cara pandangnya bagus, hatinya bagus. Kalau cara pandangnya jelek kepada orang, itulah ukuran dari hati seseorang. Tapi Tat, nih aku pengen bahas sedikit di luar bukber nih ya, di luar bukber ya. Bagaimana pandangan Ustadz tentang orang-orang yang menyambut Ramadan kemarin itu dengan closing? Ada bahasa closing Tat. Ya kan, kita closing dulu aja slow, ya kan. Sebelum bulan Ramadan nih, iya kan. Tanggapannya gimana sih Tat, dengan hal-hal seperti itu, fenomena yang terjadi gitu kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan lalu pada akhirnya kita pengen mendapatkan ampunan Allah bikin dosa dulu. Iya jangan, jangan. Kenapa? Karena belum tentu Ramadan yang kita pikirin kita bisa masuk, ternyata habis closing mati. Astagfirullahaladzim. Tobat kagak, dosa nambah. Rugi apa enggak? Rugi dong. Iya kan? Jadi mendingan kalau kita bukan orang yang mampu memastikan menggenggam jiwa kita, yang kita bisa hidup 1000 tahun dan itu semua hanya milik Allah, maka perbaikilah setiap hari kehidupan kita. Nah gitu tuh, dengerin Ustadz Abe. Jadi buat teman-teman di luar sana yang kemarin menyambut Ramadan dengan closing party itu nggak boleh ya. Kita bingung apa sih gitu keluar-keluar malam kan party. Jadi kalau bisa jangan ya, karena kan kita nggak tahu ya. Yang udah ke depannya kita insya Allah harus lebih baik lagi. Amin. Ustadz boleh dong kasih kita satu ayat tentang bukber ini Ustadz. Masya Allah tabarakallah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan sebagaimana hadis Nabi, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Allah akan memberikan 2 kebahagiaan kepada orang yang berpuasa. Pertama, saat ketika mereka berbuka, pasti diberikan kesenangan hatinya. Dan yang kedua, orang yang puasa lalu senang hatinya dan puasanya terjaga, insya Allah dia akan bahagia ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya adalah reuni atau ajang pencapaian itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya Tat. Yang diperbolehkan adalah silaturahmi, karena silaturahmi itu memperpanjang daripada umur dan rezeki. Amin. Jadi jangan sampai teman-teman di luar sana niat bukber tapi ujung-ujungnya adalah ria. Sobat Senyum Ramadan, terima kasih banyak yang sudah nonton episode hari ini. Saya Ajay dan Ustadz Abe pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.